Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya. Hari ini sengaja saya rekam presentasi saya uh, biar bisa efektif ya, karena ada tugas yang perlu dikerjakan oleh kalian. Ya, yang pertama adalah transisi pada editing video. Nah, ini beberapa teks. Ini sifatnya hanya teksnya saja, beberapa teori. Nanti untuk contohnya kalian bisa cek di YouTube ya. Itu banyak sekali macam-macam transisi. Nah, transisi ini tuh tidak menjadi hal yang mutlak ya, hanya beberapa transisi dasar yang biasanya dipakai pada editing video. Oke. Yang pertama adalah transisi merupakan suatu efek yang terjadi ketika dua buah video bertemu secara tumpang tindih. Artinya transisi hanya dapat diciptakan pada daerah tertentu. Tertentu itu adalah antara footage satu dengan footage yang lainnya. Ya. Kedua video tersebut bisa saling menimpa. Jika hanya terdapat satu gambar, transisi tidak dapat digunakan. Jadi intinya ada dua gambar nih yang mau digabungkan. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi transisi itu merupakan cara menggabungkan dua video menjadi satu. Nanti akan memunculkan beberapa efek dan kesan atas video yang digabung tersebut. Oke. Yang pertama adalah dissolve. Perpindahan dengan dissolve terjadi secara berangsur dengan cara bagian akhir dari gambar pertama-tama perlahan tercampur dengan gambar berikutnya. Setelah itu gambar kedua terlihat semakin jelas. Perpindahan jenis dissolve ini bisa digunakan untuk menjembatani shot action. Nah, menjembatani shot action artinya nanti saat pergantian tempat dan waktu dan menunjukkan hubungan antara dua shot ini. Jadi misal dari scene pagi ke scene sore gitu ya, atau scene di lapangan kemudian berubah di ruang kamar ya. Kalau kita memakai teknik dissolve ini akan membuat seakan-akan meskipun dua scene yang sangat berbeda seakan-akan bisa menjadi satu rangkaian cerita, jadi satu penghubung ya, penghubung antara ruang tadi ataupun waktu yang berbeda. Oke. Dissolve ini bisa digunakan untuk bagian video yang mempunyai adegan sang aktor sedang membayangkan suatu hal atau kejadian. Nah, ini contohnya aktornya sedang membayangkan suatu hal, entah itu di masa depan ataupun di masa lalu ya. Nah, ini kan memang terjadi perbedaan ruang dan waktu ya. Nah, untuk menggabungkannya biasanya kita bisa menggunakan dissolve. Nah, penggunaan dissolve ini untuk mengulas kenangan di masa lalu ya tadi, perbedaan waktu, dan akan membuat kita seakan-akan benar-benar berada pada zaman dan masa di video tersebut, sehingga kita bisa mendalami cerita dalam video yang disajikan. Jadi seolah-olah kita akan terkoneksi dalam ataupun terasosiasi dengan scene yang kedua ya, scene yang kedua yang dibuat karena menggunakan perbedaan waktu maupun tempat ya. Kalau hanya menggunakan cut biasa, maka juga akan terjadi seperti jumping ya, tidak ada semacam koneksi ya. Otomatis viewernya, penontonnya akan disorientasi waktu dan ruang. Oke. Kemudian fade ya. Fade itu ada dua, yaitu yang pertama adalah fade merupakan jenis transisi yang dilakukan pada awal atau akhir sebuah adegan melalui sebuah blank. Blank artinya blank frame. Bisa hitam atau bisa putih untuk blank frame-nya. Ada dua jenis, yaitu fade in, fade out. Fade in adalah perubahan dari gelap ke terang, yang mana diawali dengan sebuah keadaan gelap, kemudian muncul gambar pada keadaan normal, kemudian berangsur-angsur berada pada kondisi normal. Kemudian fade out
adalah kebalikan dari fade in, yang mana gambar bertransisi dari kondisi terang atau kondisi normal ke keadaan gelap hingga gambar tersebut berubah menjadi dalam kondisi normal kembali. Ya. Jadi biasanya fade in dan fade out ini selalu digunakan secara bersama-sama, ya, yang bertujuan untuk memisahkan satu alur cerita dengan alur cerita lainnya. Jadi misal ada dua adegan yang berbeda, ya, bisa mengisyaratkan sebuah pergantian waktu, ya, pergantian tempat, dan pergantian jalan cerita. Meskipun demikian, penggunaan fade in ini tidak boleh terlalu berlebihan karena akan membuat jalan cerita menjadi rancu dan terpotong-potong, ya, sehingga jalan cerita sulit dipahami oleh penonton. Kalau yang di soft itu bisa digunakan untuk mengkoneksikan satu ruang dan waktu yang berbeda. Nah, kalau yang untuk fade in fade out ini bisa dikatakan sebagai pergantian waktu dan pergantian tempat ataupun pergantian jalan cerita. Tadi menghubungkan yang fade in fade out memisahkan, ya, tentang pergantian waktu dan pergantian cerita. Oke, kita kembali lagi. Kemudian ada wipe. Ya, transisi dengan wipe merupakan transisi di mana satu gambar tergantikan oleh gambar yang lain, sehingga seolah-olah gambar yang pertama terdorong keluar oleh gambar yang kedua, ya, sehingga sepenuhnya gambar kedua lah yang muncul di layar. Wipe sendiri merupakan atau menggunakan efek sapuan yang tajam, ya, yang tidak halus tapi keras, ya, frontal gitu, sehingga shot selanjutnya bisa menggantikan shot yang pertama. Wipe dilakukan dalam beberapa bentuk yang terdiri dari wipe kanan ataupun wipe kiri, wipe atas ataupun wipe ke bawah, ya, dan wipe bentuk yang mengecil. Sementara jenis wipe yang masih sering digunakan adalah invisible wipe, yang biasa digunakan ketika terjadi perpindahan lokasi atau adegan. Nah, ini gunanya macam-macam. Jadi kalau transisi wipe ini masih untuk di era video lama ini masih sering digunakan, tapi untuk di era-era video baru ini mulai jarang digunakan karena secara kesan ataupun efek yang dihasilkan itu terasa kasar, memaksa, ataupun kalau dibilang mungkin agak ketinggalan zaman, ya, teknik wipe ini, ya, karena memang sapuannya ataupun gerakan dari wipe-nya ini bisa dikatakan agak memaksa. Namun dengan beberapa tujuan editing ataupun tujuan gambarnya, mungkin ini juga masih bisa dipakai dengan memberikan efek transisi tertentu, sehingga nanti membuat secara teknis itu bisa dibilang memukau, ya. Namun secara konsep intinya dia mengisyaratkan perbedaan waktu dan perubahan tempat. Oke.